yaitu tokoh apa di situ? Ibu. Tokoh ibu. Tokoh siapa lagi? Nina. Aku. Siapa lagi? Nina. Nina. Siapa lagi? Apa? Herman Dan teman-temannya. Pokoknya ada berapa tokoh di situ, tulis semua. Ya, seperti ini. Kalau sudah titik, kalau sudah habis itu tokoh-tokoh, kita masuk di peran. Misalnya tokoh ibu. Ini garis buku ya, ini garis buku. Tokoh ibu berperan sebagai apa? Dalam cerita ada berperan sebagai apa? Masuk lagi di tokoh aku. Aku ini berperan sebagai apa? Begitu seterusnya. Terus kita masuk di latar. Dalam cerita Lampu Ibu terjadi di, misalnya cerita Lampu Ibu terjadi di mana itu? Jakarta. Hanya di Jakarta saja? Apa lagi? Singapura. Apa lagi? Kalau masih ada beberapa tempat isi. Berarti ini menunjukkan latar apa? Kalau sudah bilang terjadi di latar tempat. Kita masuk di latar waktu. Pokoknya di Singapura, di Jakarta dan seterusnya. Pada misalnya pukul 9.00 atau pada siang hari. Atau apa di situ? Berarti ini menunjukkan latar Waktu. Latar waktu ini. Terus kita masuk di suasana. Suasana yang terjadi. Dalam Lampu Ibu. Dalam cerita Lampu Ibu. Atau misalnya terdapat beberapa suasana yang terjadi dalam cerita Lampu Ibu, yaitu misalnya suasana sedih. Suasana sedih ini terlihat saat tokoh, misalnya tokoh ibu ditinggal pergi oleh siapa? Nah, berarti itu latar suasana. Kita sudah habis paragraf pertama. Sekarang kita masuk di paragraf kedua. Ya, paragraf kedua itu alur atau benang merah puncak dari cerita ya. Dalam cerita Lampu Ibu, pelajaran apa sekarang? Dalam cerita Lampu Ibu menceritakan kisah tentang apa di cerita apa saja? Kehidupan seorang ibu atau janda tua atau janda miskin yang apa? Contoh itu ya. Terus mulai sudah kalian menceritakan itu isi cerita, pokok-pokok penting yang ada di dalam cerita kamu ceritakan kembali. Uraikan di paragraf kedua ya. Ringkas kembali itu apa yang ada dalam cerita ya. Terus kita masuk di paragraf ketiga, kesimpulan toh dan pesan.
Jadi dalam cerita Lampu Ibu, kita bisa melihat pesan yang tersirat, yaitu apa? Jadi dalam cerita Lampu Ibu terdapat pesan-pesan untuk kita, yaitu pesan apa di dalam cerita apa? Nah, biasanya kalau pesan itu dia tersirat artinya Tidak terlihat. ya tidak terlihat dalam itu cerita, tapi kita bisa tahu ketika membaca kalimat-kalimat tertentu itu adalah pesan untuk kita. Jadi pesan itu tidak ada dalam teks ini, tapi kita baca kita bisa tahu. Itu saja sederhana. Tidak perlu tulis paragraf pertama, bintang 1, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita, ada tokoh aku, ibu, dan lain-lain. Peran dari tokoh aku, bintang 1, tidak ada, atau titik 2, tidak ada. Susun dalam bentuk cerita atau narasikan. Ini narasi cerita. Sama seperti kalian membuat cerpen toh, kalian susun, tidak mungkin kamu bintang 1, bintang 2, tapi mulai deh, kalau ini sudah masuk ke dalam, ini tandanya paragraf, ini untuk membuka paragraf. Kalau dia ada bagian pertama, maka otomatis kita bisa tahu bahwa itu adalah paragraf pertama. Terus kita masuk lagi, kalau dia ada di bagian kedua dari setelah ini, berarti kita bisa tahu. Yang penting dia agak masuk sedikit ke dalam dari garis buku ini. Sudah? Tidak boleh ulangi itu yang kamu buat hari yang sebelum-sebelumnya. Bisa? Bisa. Perbaiki itu.